Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ildzina wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mau memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang paling utama yakni nikmat iman, lalu nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiah. Ketiga nikmat inilah yang dapat melangkahkan kaki kita semua dari rumah menuju ke masjid ini dengan rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apa lagi kita mensyukuri, dengan apa lagi kita melakukan daripada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bersyukur kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan apa yang telah menjadi tanggung jawab kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita sampaikan kepada seorang manusia yang sangat kita muliakan, seorang manusia yang sangat kita agungkan, yakni habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari panitia menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan daripada tema yang sudah ditetapkan oleh panitia, yakni tentang salat. Kalau sebenarnya kita berbicara tentang salat, banyak perkara, banyak masalah yang perlu kita ingatkan kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita memahami salat ini? Bagaimana kita mengetahui salat ini? Sedangkan 5 waktu dalam satu hari kita laksanakan, menghambakan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang sekali kalau kita tidak memahami daripada arti salat ini sendiri. Dari mulai perkara salat ini, ada rukun-rukun salat, kemudian ada juga syarat-syarat yang mensahkan salat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui apa saja yang perlu kita ketahui dalam salat itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pertama yang ingin saya sampaikan, ketika kita ingin melaksanakan daripada salat, kita perhatikan cara berwudu kita. Karena sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan salat yang khusyuk, salat yang nikmat, salat yang agung, kita perhatikan dari hal-hal yang mendasar, yakni cara berwudu kita. Kita ketahui semua bahwasanya rukun wudu pertama yakni membasuh wajah. Dengan membasuh wajah yaitu mengalir air dalam wajah kita. Kita basahkan wajah kita. Kemudian yang kedua adalah membasuh daripada kedua tangan kita dari sikut hingga ujung jari kita. Dan ini wajib, air itu harus mengalir di tangan kita. Kemudian yang ketiga, mengusap daripada sebagian kepala kita. Lalu yang keempat adalah membasuh daripada kaki kita. Kemudian yang terakhir yakni tertib. Dan adab-adab tersebut dalam wudu adalah jangan sesekali kita berbicara ketika kita sudah melakukan wudu tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan solat yang khusyuk, namun ketika kita pas melakukan wudu, kita masih berbicara dengan teman kita tentang hal-hal yang tidak penting, tentang hal-hal yang dunia. Ini salah satu penyebab daripada solat kita tidak akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal juga yang diperhatikan dalam solat, ketika kita sudah selesai daripada wudu, kita berjalan menuju ke masjid, janganlah sekali-kali melakukan tasbih. Tasbih yang artinya adalah memainkan daripada jari jemari kita, bahkan hingga menimbulkan bunyi di jari-jari kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada berjalan dari tempat wudu ke tempat solat, sangat tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan tasbih dan kegiatan yang lain yang tidak perlu, misalnya memainkan HP kita sendiri. Sesungguhnya disampaikan para ulama ketika kita sudah selesaikan daripada wudu kita, kita menuju ke tempat solat kita, kita dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yang kedua, lalu yang ketiga yakni ketika kita mendengarkan daripada azan, kita dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita menjawab azan, kita telah membesarkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita disuruh dalam salat kita untuk membaca daripada hal-hal yang sudah ditetapkan dalam salat itu sendiri. Ketika kita membaca niat, kita membaca takbiratul ihram, ketika kita membaca suratul Fatihah, kemudian surat-surat pendek, kemudian kepada kita ruku, kita bangun dari ruku lagi, kemudian kita sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir dan salam, kita dianjurkan untuk membaca yakni dengan mulut bergerak. Bukan kita solat, kita hanya diam, mulut kita tidak bergerak. Kita tidak membaca daripada apa yang telah diperintahkan oleh para alim ulama kita. Kemudian kita disuruh untuk mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yakni kita disuruh untuk memahami daripada bacaan-bacaan salat tersebut, mulai dari takbiratul ihram sampai hingga akhir salam. Kita disuruh untuk memahami daripada bacaan tersebut. Bagaimana kita ingin solat kita khusyuk, sedangkan kita tidak tahu apa yang kita baca, sedangkan kita tidak mengerti apa yang kita baca ini. Ketika kita membaca suratul Fatihah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita di hadapan kita. Ketika kita ingin salat, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan ketika kita tahiyatul akhir, kita pandangkan, kita satukan hati kita bahwasanya Allah sedang melihat kita, bahwasanya Allah telah menyaksikan kita untuk melakukan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit ini yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar kita selalu mendapatkan salat yang khusyuk, salat yang nikmat, sehingga kita mendapatkan daripada inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu salat yang mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.